Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Khair, mahasiswa Universitas Bumigora. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian dengan judul klasifikasi tingkat kekerasan dalam rumah tangga menggunakan algoritma Decision Tree C4.5. Penelitian ini berfokus pada analisis data kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita sebut itu KDRT, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kita ketahui bersama, kasus KDRT di NTB terus meningkat setiap tahunnya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga berpengaruh pada ketahanan sosial masyarakat. Sayangnya, pemerintah selama ini belum memiliki sistem klasifikasi berbasis data yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan pencegahan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya menggunakan algoritma Decision Tree C4.5. Algoritma ini terkenal efektif dalam menganalisis data sosial karena menghasilkan model klasifikasi yang sederhana, mudah dipahami, namun tetap akurat. Dengan adanya klasifikasi wilayah yang rawan KDRT dapat dipetakan lebih jelas, sehingga kebijakan pencegahan bisa lebih tepat sasaran. Data penelitian ini diperoleh dari portal Satu Data NTB, mencakup periode tahun 2020 sampai 2024. Data yang digunakan memiliki 3 atribut utama, yaitu tahun, wilayah, dan jumlah kasus. Jumlah kasus kemudian dikategorikan ke dalam 3 kelas, yaitu rendah jika jumlah kasus kurang dari atau sama dengan 10, sedang antara 11 sampai 30, dan tinggi jika lebih dari 30 kasus. Sebelum dilakukannya klasifikasi, data terlebih dahulu melalui tahap pre-processing, termasuk pembersihan data dan diskretisasi. Setelah itu, algoritma Decision Tree C4.5 diterapkan untuk membentuk pohon keputusan. Untuk memastikan model yang dihasilkan benar-benar andal, saya menggunakan metode validasi tenfold cross validation dalam proses evaluasinya. Dari hasil pengolahan data, pohon keputusan terbentuk dengan 3 aturan utama. Semuanya berdasarkan jumlah kasus. Atribut jumlah kasus menjadi faktor paling berpengaruh dalam klasifikasi. Evaluasi model menunjukkan akurasi sebesar 94% dengan precision, recall, dan F1 score rata-rata di atas 0,94. Kalau kita lihat tabel evaluasi di slide, masing-masing kategori rendah, sedang, dan tinggi semuanya memiliki nilai evaluasi yang tinggi dan merata. Selain itu, model ini juga divisualisasikan dalam bentuk pohon keputusan. Seperti yang terlihat di slide, pohon ini memperlihatkan bagaimana jumlah kasus menjadi pembeda utama antara kategori rendah, sedang, dan tinggi. Dengan hasil ini, algoritma C4.5 terbukti efektif dalam mendukung pemetaan wilayah rawan KDRT, sehingga bisa membantu dalam penyusunan strategi pencegahan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa algoritma Decision Tree C4.5 berhasil mengklasifikasikan tingkat KDRT ke dalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Evaluasi model menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi 94% dan matriks evaluasi yang cukup tinggi. Model yang dihasilkan dapat dijadikan dasar sistem pendukung keputusan, terutama untuk membantu pemerintah atau pihak terkait dalam merancang kebijakan pencegahan KDRT yang lebih terarah dan tepat sasaran. Demikian presentasi dari saya.
Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.